Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya masih membahas eh, bunga bahagia. Akan tetapi yang akan saya bahas sekarang adalah menjaga kesehatan dari bunga bahagia ini, atau bisa disebut bunga bunga Sri Rezeki atau Divenbesia. Tapi saya biasa menyebut bunga ini dengan bunga bahagia. Bunga bahagia ini kurang sehat. Dari mana kurang sehatnya? Kita bisa lihat dari daunnya, seperti ada bekas terbakar begitu, agak keringnya juga. Ini pun juga yang baru tumbuh ini, anunya yang di pucuk ini, tapi juga masih terlihat agak terbakar begitu. Nah, ini juga, ini pun juga. Baiklah, sekarang saya akan berperan sebagai dokternya ini, dokternya tanaman saya ini yang bernama bunga bahagia. Pertama kita ketahui dulu penyebabnya seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Penyebabnya adalah kenapa bunga bahagia ini tidak memperlihatkan penampilannya yang maksimal seperti yang satunya itu. Kalau ini jelas sangat sehat karena terawat dengan baik. Baiklah, penyebabnya adalah seperti ini. Bunga bahagia ini sebenarnya bisa sehat seperti yang satunya, karena bunga bahagia ini mendapatkan intensitas cahaya matahari langsung berlebihan, kurang lebih 1 hari 4 jam atau 5 jam ini sehari, sehingga menyebabkan unsur klorofilnya di daunnya itu berpendar, biasanya berwarna hijau tua sehingga menjadi hijau muda, dan juga ada yang sedikit layu. Itu karena terlalu terkena panas sinar matahari sehingga membuat kekuatan daunnya juga menurun sehingga membuatnya layu. Ada juga yang sudah sampai kering. Dan ini bisa kembali normal seperti yang satunya itu. Kita hanya perlu waktu sekitar 2 minggu saja. Caranya bagaimana? Caranya kita kembalikan lagi ke tempatnya yang paling mantap untuk jenis bunga bahagia ini, tanaman saya ini, yaitu cukup diberi intensitas cahaya matahari 15 menit sehari, tidak boleh lebih. Nanti akan saya pindahkan sebab ini ada di samping rumah saya barusan ini. Ya masih di wilayah pekarangan saya. Cuma intensitas cahayanya di sana agak berlebihan. Nanti akan saya pindahkan ke tempat yang cukup 15 menit sehari saja terkena intensitas cahaya matahari langsungnya. Lalu kita akan lihat 2 minggu lagi bentuk dari tanaman ini. Ada lagi yang membuat tanaman ini seperti ini, yaitu lihat di media tanamnya. Nah, ini akarnya terlihat, harusnya akarnya ini ada di dalam tanah atau media tanamnya. Baiklah, saya jelaskan lagi. Kalau jenis tanaman bunga bahagia ini akarnya sampai terlihat ke atas permukaan tanah, itu menyebabkan unsur hara yang diperlukan atau makanan yang diperlukan untuk tanaman ini tidak maksimal, sehingga kalau akarnya terlihat sampai ke atas permukaan tanah di mana bunga bahagia ini ditanam, itu akan menyebabkan kering seperti ini. Anda paham kan maksud saya? Itu penyebabnya karena unsur hara atau makanan yang diperlukan bunga ini tidak maksimal diserapnya,
sehingga harus ada daun yang gugur seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah menambah tanah lagi di atas itu, di atas akar yang itu, lalu ditutup lagi. Ya, ditambah tanah dah, lalu disiram lagi sedikit. Pokok kondisi tanahnya harus 24 jam tampak lembab seperti ini atau basah begitu. Ini penampilannya kurang maksimal ya. Itu biasanya penampilannya bisa ngejering begitu kalau dirawat seperti yang satunya itu. Mungkin 2 minggu lagi akan ngecering ini seperti yang satunya. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai makanan dari yang dibutuhkan dari tanaman saya ini yang bernama tanaman bunga bahagia. Saya akan membahas mengenai unsur hara. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terdapat pada pupuk biasanya. Pupuk itu perumpamaan dari makanan bagi tanaman. Diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, namun pengaplikasiannya pupuk pada tanaman harus dilakukan secara tepat. Pemupukan yang terlalu sedikit atau berlebihan sama-sama berefek negatif terhadap tanaman. Pada anthurium, pemupukan yang terlalu sedikit mengakibatkan gangguan pertumbuhan baik pada daun, akar maupun bunga, termasuk tanaman ini. Dan bunga bahagia ini akan keracunan juga, meskipun bunga ini memiliki kemampuan menyerap racun. Jika pemupukannya berlebihan, akibatnya debu bisa akibatnya daun bisa menguning, mengecil atau terbakar, sehingga keindahannya berkurang. Kalau yang kita lihat ini bukan karena kelebihan pupuk ya, ini malah masih belum diberi unsur hara atau masih belum dipupuk. Jadi bisa dibilang sudah waktunya diberi pupuk. Lalu untuk jenis bunga bahagia ini, kalau kelebihan pupuk juga tidak bagus. Jadi harus tepat takaran terhadap bunga bahagia ini. Lalu saya akan bahas mengenai unsur hara makro. Itu juga terdapat pada pupuk ya. Unsur hara makro berisi hara yang diperlukan tanaman. Dalam jumlah banyak, tetapi tetap tidak boleh diberikan secara berlebihan. Ada ambang batas tertentu yang dapat ditoleransi oleh jenis tanaman ini dan juga jenis tanaman yang lainnya. Jika pemberiannya berlebihan akan mengalami keracunan yang bisa berlanjut pada kematian. Dan sebenarnya kalau masalah keracunan untuk jenis bunga ini tidak perlu dikhawatirkan, sebab kemampuan tanaman ini terhadap racun bisa 10 kali lipat lebih kuat daripada tanaman yang lainnya. Tapi kita juga jangan sampai meremehkan hal itu.
Lalu kita akan membahas masalah nitrogen. Nitrogen juga salah satu unsur hara ini. Nitrogen berperan dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ tanaman. Selain itu, berfungsi juga sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Fosfor, atau dengan kita bisa ambil kesimpulan dengan simbol P, yaitu fosfor, digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman bersama nitrogen secara keseluruhan. Ini saya pakai buku catatan ini ya, supaya lebih jelas anunya dan tidak salah menjelaskan. Ini sudah khusus catatan yang ini, catatan untuk tanaman ini. Lalu fosfor. Yang kedua ini fosfor. Jadi ada nitrogen, ada fosfor. Lalu kita akan membahas masalah fosfor yang diperlukan tanaman bunga bahagia ini. Fosfor atau simbolnya kita bisa sebut dengan unsur P, simbol P atau fosfor, merupakan komponen penyusun beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik tanaman. Jadi DNA-nya juga menentukan sifat genetik tanaman. Kalau DNA-nya ini, kalaupun dipotong yang tadi itu yang muncul cabang kayak gitu, mau ditanam di manapun tumbuhnya akan seperti ini, karena DNA-nya adalah jenis tanaman ini. Jadi genetiknya tanaman ini, kalaupun tumbuh identik dengan tanaman ini juga. Unsur P juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Tapi untuk jenis tanaman ini tidak akan berbunga ataupun akan berbuah. Kalau untuk perbanyakan jenis tanaman ini adalah biasanya dengan cara ini, apa itu namanya, stek kalau tidak salah, dengan memotong ini cabang ini. Jadi tanaman ini tidak punya bunga ya, tidak punya putik sari ataupun benang sari. Kalau di Fanbasia punya itu yang kemiripannya hampir sama dengan jenis tanaman bunga ini, yaitu Fanbasia yang itu, yang satunya lagi jenisnya. Jadi itu punya tuh putik sari sama benang sari. Tapi kalau di Fanbasia yang satunya itu batang ininya tidak bisa bercabang. Nah ini tidak bisa bercabang. Kalaupun mau bercabang itu biasanya tumbuh dari bawah. Kalau di Fanbasia yang satunya itu. Kalau bunga bahagia ini tidak akan tumbuh dari akarnya, tapi akan tumbuh dari, ya bisa juga tumbuh dari dari bawah akarnya. Tapi pada saat umbi-umbiannya sudah besar. Ini kan umbi-umbiannya masih belum begitu besar, jadi dipastikan tidak akan tumbuh cabang seperti ini dari dekat akarnya. Dan nanti kita akan segera buang ini. Yang kering-kering ini dibuang nanti ini. Supaya tampilannya nanti bisa tampak seperti ini, 100%. Bersama dengan kalium, fosfor dipakai untuk merangsang pembungaan.
Tapi kalium yang untuk tanaman ini tidak akan digunakan untuk merangsang pembungaan, tapi digunakan untuk merangsang pertumbuhan bagian-bagian tanaman yang lainnya, baik dari daun ataupun dari batang tanaman bunga bahagia ini. Hal itu wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan akan berbunga. Tapi kalau ini tidak akan berbunga, cuma fosfor di tanaman ini juga digunakan untuk pertumbuhan secara keseluruhan dari tanaman jenis bunga bahagia ini. Jadi bunganya tidak akan berbunga kalau ini, karena tidak ada bunganya memang. Putik sarinya juga tidak ada. Lalu kita akan membahas masalah kalium. Itu juga sama. Kalium itu juga unsur hara. Kalium berperan, kalau kalium itu kodenya atau simbolnya adalah K, kalium atau K. Kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi dan transportasi karbohidrat. Membuka dan menutupnya stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan kalium bisa menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Mungkin ini ya juga salah satu yang seperti terbakar kayak gini ini karena sudah kekurangan kaliumnya. Dan juga ini memang sudah waktunya. Biasanya penyebabnya juga kenapa ini bisa kayak gini, itu karena akan membesar nanti di sini agak bisa retak jadi dua kayak gini misalkan. Nah di bagian ini nih, kalau sudah membesar batang ininya, nanti ini akan pecah jadi dua, sehingga membuat daun yang paling bawah ini akan segera mengering dan gugur. Ini sudah cabangnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 ini. Ada 7 batang. Nah, itu juga penyebab kekurangan kalium. Terutama yang ini nih, kekurangan kalium. Ini kan ada di atas masih daunnya. Kalau dia ada di bawah. Oh iya, ada di atas masih di bagian batang yang mana itu, agak di dalam itu. Ini penyebabnya karena kekurangan kalium. Agak buram, seperti mau mengering. Harusnya masih kayak gitu tuh, segar. Unsur K atau kalium berhubungan erat dengan Ca atau kalsium dan Mg magnesium. Saya ulang lagi ya. Unsur kalium berhubungan erat dengan kalsium dan magnesium. Ada sifat antagonisme antara kalium dan kalsium. Kalium dan kalsium berbeda. Juga antara kalium dan magnesium. Kalium dan magnesium unsurnya juga berbeda. Sifat antagonisme ini menyebabkan kekalahan salah satu unsur untuk diserap tanaman jika komposisinya tidak seimbang. Unsur kalium diserap lebih cepat oleh tanaman dibandingkan dengan kalsium dan magnesium. Jika unsur kalium berlebihan, gejalanya sama dengan kekurangan magnesium. Sebab sifat antagonisme antara kalium dan kalsium. Pada beberapa kasus, kelebihan kalium gejalanya mirip tanaman kekurangan kalsium. Kekurangan kalium terlihat dari daun yang paling bawah, yang kering atau ada bercak hangus. Tapi daun hangus, daun menggulung ke bawah dan rentan terhadap serangan penyakit. Kelebihan kalium menyebabkan penyerapan kalsium dan magnesium terganggu.
pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami definisi. Nah, tanaman ini mengalami definisi, tapi mengalami definisinya tidak begitu berat karena jenis tanaman ini 10 kali lipat daya tahan hidupnya lebih tinggi daripada tanaman biasanya. Tapi definisi yang seperti ini untuk tanaman ini tidak perlu dikhawatirkan, karena kemampuan tanaman ini untuk bertahan hidup lebih tinggi daripada tanaman biasanya yang biasa ditanam dalam pot. Lalu magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi, kebutuhan magnesium sangat diperlukan untuk tanaman ini. Itu juga untuk memperlancar fotosintesis. Ya, magnesium itu juga memperlancar untuk proses fotosintesis selain cahaya matahari. Biasanya pada saat berfotosintesis itu stomatanya terbuka di pori-pori, ya kita bisa bilang pori-pori di daun itu namanya itu stomata. Itu terbuka pada saat terkena cahaya sinar matahari pada pagi hari. Itu magnesium diperlukan pada saat proses fotosintesis. Unsur ini juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim berbagai proses fotosintesis. Kekurangan magnesium menyebabkan sejumlah unsur tidak terangkut karena energi yang tersedia sedikit. Yang terbawa hanyalah unsur berbobot ringan seperti nitrogen. Akibatnya terbentuk sel-sel berukuran besar tetapi encer. Jaringan menjadi lemah dan jarak antar ruas panjang. Ciri-cirinya sama dengan gejala kekurangan cahaya pada tanaman, yakni muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Kalau ini bukan kekurangan cahaya ya, tapi ini malah kelebihan cahaya matahari malah. Cuma kalau kekurangan kalium tadi ya mungkin ya juga, karena ini sudah waktunya diberi pupuk ini. Hal ini terjadi karena magnesium diangkut ke daun muda. Akibatnya daun tua menjadi lemah dan mudah terkena penyakit. Kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala ekstrim. Baik, magnesium sudah kita bahas untuk tanaman ini. Lalu kalsium. Unsur ini paling berperan dalam pertumbuhan sel, yaitu kalsium. Kalsium merupakan unsur hara yang perannya sangat penting pada tumbuh akar. Kekurangan kalsium akan mengakibatkan titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun. Daun mengeriting seperti ini. Ini karena pertumbuhannya kurang maksimal ini. Jadi ada masalah di sini. Pertumbuhannya ada masalah sama ini. Unsur anunya berarti.
unsur kalsiumnya kurang di sini. Mana lagi? Ya cuma itu. Cuma bisa dipastikan di sini unsur kalsiumnya kurang. Jadi harus segera diberi unsur hara natrium, fosfor sama kalium di sini. Kalau magnesiumnya sudah ada di sini. Magnesium sama kalsium sudah ada di natrium, kalium dan fosfornya. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, seperti yang saya jelaskan tadi, kekurangan kalsium akan mengakibatkan titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun mengeriting, kecil, dan akhirnya rontok. Kekurangan kalsium juga membuat tanaman tinggi tapi tidak kekar, karena berefek langsung pada titik tumbuh. Kekurangan unsur ini menyebabkan produksi bunga, tapi kalau ini tidak berbunga ya. Mungkin kalau bunga di sini kita bisa ganti dengan daun. Kekurangan unsur ini menyebabkan unsur produksi daunnya terhambat dan daunnya juga cepat gugur. Juga efek kekurangan kalsium berlebihan dan juga efek kekurangan kalsium. Kalau kelebihan kalsium tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi tanah. Lalu untuk unsur hara sudah saya jelaskan panjang lebar. Dan saya akan membahas mengenai media tanamnya. Media tanamnya ini kita pakai tanah ya. Dan tanah ini 100% tanah ini. Tidak ada media tanam organik lainnya. Kelebihan tanah ini memiliki porositas yang baik. Porositas itu artinya kemampuan untuk basah kembali itu mudah, atau daya pegang airnya itu mudah. Kadang ada kan media tanam yang lainnya itu kalau disiram lama mau basah kan. Kalau media tanam, tapi kalau tanah langsung disiram langsung basah ini. Jadi porositasnya bagus. Dan juga pH itu asam, semacam asam gitu. Juga pH tanah itu biasanya berkisar antara 6 sampai 7 pH-nya dan cocok sama tanaman ini. Lalu apa lagi? Puffer itu artinya daya sanggah tanaman ini. Kalau mengenai puffer tanaman ini ya, atau daya sanggah tanaman ini, biasanya kalau di ilmu biologi itu puffer itu simbolnya adalah PF atau puffer atau daya sanggah kalau bahasa penjabarannya. Untuk tanaman ini memiliki puffer yang bagus. Daya sanggahnya sangat kuat, tapi pada saat sudah tinggi, misalkan sudah tinggi sampai 1 meter, ini kan tingginya masih sekitar 50 cm ini dari pangkal batangnya. Dan biasanya kalau tingginya sudah sampai 1 meter segini misalkan, itu puffernya agak menurun atau daya sanggah tanamannya agak menurun. Biasanya agak lambat laun akan condong ke depan biasanya.
menurut titik berat dari tanaman ini. Misalkan berat ke sini, nanti tanaman ini pada saat sudah tingginya 1 meter, dia akan condong ke sini. Jadi daya sanggahnya sudah menurun. Beda pada saat masih ukurannya masih 50 cm begini. Jadi perlu dipisah lagi. Jadi kita perlu menanam lagi seperti itu, misalkan dibuat kayak gitu. Tapi jangan khawatir, untuk mendapatkan tampilan seperti ini itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Karena kalau menurut saya itu, kalau potnya segini, itu bisa 2 kali lipat ini rimbunnya bunga daunnya, dengan tinggi rata-rata sekitar 50 cm sampai 60 cm, dan dengan buffer yang masih perfect ya, istilahnya daya sanggahnya masih kuat. Lalu nanti ini kan kayak gini nih, setelah ditambah tanah ini nanti ditambah tanah ini, setelah ditambah tanah yang kayak gini dibuang, yang kering-kering kayak gini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi nanti akan saya tampilkan lagi untuk tanaman yang sama jenis ini sekitar 2 minggu lagi. Bisa dipastikan akan bisa kayak gitu nanti. Daunnya segar-segar, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lah. Tak tunggu sampai tanaman ini segar bugar kayak gitu. Nanti tak taruh di tempat yang agak teduh, yang hanya terkena panas matahari 15 menit sehari. Coba kita lihat batangnya. Nah, ini batangnya sudah termasuk besar ini. Besar kecilnya daun itu ditentukan oleh ini batang. Kalau batangnya ini sebesar betis orang dewasa, daunnya bisa sebesar 10 kali lipat dari ini. Paham kan maksud saya? Kalau batangnya ini sebesar betis orang dewasa, nanti daun bunga bahagia ini bisa sebesar 10 kali lipat dari besar daun ini. Jadi seperti melihat eksistensi raksasa dari tanaman jenis bunga bahagia ini. Itu kalau pertumbuhan atau yang paling maksimal lah istilahnya. Kalau bisa dibilang induknya dari, meskipun ini bisa dibilang induk, tapi yang pertumbuhannya atau performanya atau penampilannya yang super itu ya yang seperti raksasa itu sudah. Jadi Anda sebenarnya tidak rugi sih memelihara merawat tanaman ini. Nah, ini sudah ini. Ada 7 cabang-cabang begini. Kalau mau perbanyakan itu biasanya diambil dari sini kalau jenis bunga ini. Di stik lah itu ada suara ayam. Kalau punya tanaman ini diusahakan semaksimal mungkin untuk terhindar dari binatang ternak seperti ayam gitu, sebab ayam itu suka
ganggu daun ini, tanaman jenis ini. Hus. Ayam tuh. Kurang lebih begitulah. Kalau ada ayam ya cepet di ini. Ini kayak gini nih. Pada saat tanaman bunga bahagia ini mau mengeluarkan ini ya, apa namanya, cabang kayak gini, itu biasanya muncul dari dalam ini pangkal daunnya ini. Nanti di sini agak retak itu muncul cabang kayak gini. Tapi awalnya nanti seperti jalu kalau tidak salah, awalnya seperti jalunya ular piton jantan kalau tidak salah. Kalau ular piton jantan kan itu punya jalu itu. Jadi pada saat mau keluar cabang kayak gini ada jalunya, yaitu seperti jalunya ular piton jantan. Lalu sekitar dapat sebulan atau 2 minggu lah, nanti itu jalunya tampak seperti jalunya ayam jantan. Lalu dari bentuk yang tumbuh itu, cabangnya itu yang seperti jalunya ayam jantan, muncullah nanti daun kayak gini juga, tapi daunnya masih kecil. Paham kan maksud saya? Kalau mau tumbuh cabang kayak gini, itu nanti awalnya seperti pecah dari pangkal daun ini. Di sini nih, seperti agak pecah jadi 2 begitu. Itu karena penyebabnya mau tumbuh cabang seperti ini juga bisa, mau batang yang ini juga mau agak lebih besar ya juga bisa, hingga penyebabkan yang ini agak pecah. Dan apa lagi yang mau dibahas mengenai tanaman ini ya? Mungkin cuma itu saja deh. Ya ini juga nih agak terbakar begitu. Kalau potnya tidak masalah, potnya masih tergolong seimbang untuk keperluan menyimpan unsur hara atau unsur makanan dari jenis tanaman ini. Meskipun yang sebesarnya juga sebesar ini, masih kuat itu, masih cukup. Dan juga tanaman ini sebisa mungkin dihindarkan dari hewan peliharaan seperti kucing, terutama kucing yang masih kecil-kecil gitu. Tapi kalau kucing yang sudah besar tidak masalah sih, sudah tidak suka main di dekat tanaman gitu kalau kucing itu. Tapi kalau masih kecil itu masih suka main di tempat-tempat rimbun kayak gini, jadi bisa merusak daun tanaman ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda untuk untuk memeriksa tanaman Anda yang sudah seperti ini, yang sudah terlanjur kekurangan unsur hara dan juga sudah terlanjur kelebihan panas cahaya matahari.
Nanti saya akan liput lagi, masih tanaman yang sama yang ini. Kita akan lihat sekitar 2 minggu lagi perubahan dari tanaman ini. Setelah mendapat treatment dari saya atau sudah mendapatkan perlakuan yang baik dari saya, supaya akan tampak seperti yang satunya itu, sehat, segar, bugar begitu. Nanti tanaman ini karena saya rawat ekstra daripada yang sebelumnya. Ya meskipun dirawat ekstra, kalau untuk tanaman yang tidak terlalu berlebihan, cuma ditaruh di tempat yang teduh dan diberi pupuk, lalu dibersihkan itu yang sudah kering-kering daun-daunnya, dibuang. Baiklah, sampai nah itu tuh kucing itu kucing liar, itu bukan kucing saya. Itu punya saya, kucingnya itu warnanya warna kuning lorek begitu, mirip apa ya, mirip harimau benggala. Punya saya jantan kucingnya. Kalau itu kucing liar, itu disamperin langsung lari gitu, masih kecil lagi tuh kucing. Itu juga jarang-jarang main ke sini. Kapan-kapan tak kenalkan sama kucing saya, yang kucing jantan yang sering ada di sini. Saya hanya punya satu itu kucing. Warnanya kuning lorek mirip harimau benggala. Tapi ya kucing tetaplah kucing, bukanlah harimau. Baiklah, diusahakan dihindari dari jenis hewan seperti itu, kucing yang masih ukurannya kecil begitu. Kalau punya kucingnya yang kecil ya diusahakan dijauhkan dari tanaman kayak gini, supaya tidak merusak penampilan daunnya. Meskipun kucing kadang-kadang memang lucu begitu. Kita akan lihat tanaman ini 2 minggu lagi. Ini model ya, anggap saja ini tanaman model jenis bunga bahagia. Agar tanaman bunga bahagia ini bisa lebih tenar di negara kita, karena bunga bahagia ini adalah tanaman domestik asli lokal dari negara Indonesia, tidak datang dari luar negeri. Jenis bunga bahagia ini sudah tergolong banyak yang minat untuk menanam tanaman bunga bahagia ini. Tanaman bunga bahagia ini saya kenalnya ini sejak waktu saya masih SD ini. Sekarang sudah ya sekitar 30 tahun yang lalu lah. Mungkin kakek dan nenek saya juga kenal sama bunga bahagia ini, karena memang asli dominan di negara Indonesia, bukan impor ya. Oke, kita akan lihat kondisi bunga bahagia ini 2 minggu lagi seperti apa. Setidaknya sudah berpenampilan seperti yang itu tuh, sudah segar bugar. Baiklah, saya akhiri dahulu untuk video kali ini. Saya ini di sini sekarang sebagai dokternya tanaman ini, karena saya lihat tanaman saya ini kurang sehat. Jadi saya periksa bagaimana caranya supaya sehat seperti yang satunya itu. Saya sudah periksa dan ternyata ya seperti itu kendalanya. Kekurangan NPK atau kekurangan unsur hara natrium, kalium, fosfor, dan juga termasuk kekurangan magnesium dan kalsium. Kalau daya sanggahnya masih bagus atau pH-nya masih bagus. Dan juga ini karena kelebihan cahaya matahari. Baiklah, saya sebagai dokternya tanaman ini sudah selesai memeriksa ini jenis tanaman. Akan kita lihat 2 minggu lagi atau sampai tanaman ini tumbuh ngeciling cemerlang seperti yang itu. Oke.
video selanjutnya masih tetap dengan tanaman ini.